Inilah Pesantren Entrepreneur, sebuah program yang akan membedah pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Jember yang membangun jiwa entrepreneur bagi para santrinya sebagai bekal kehidupan selepas ia di pondok pesantren. Pemirsa, dalam perkembangannya, pondok pesantren selalu melakukan inovasi. Di tempat saya berdiri, yaitu Pesantren At-Tanwir di Desa Selateng, Kecamatan Ledo Ombo, Kabupaten Jember, melakukan inovasi berupa penanaman kemandirian atau penanaman jiwa entrepreneur kepada santrinya. Berbagai unit usaha telah dijalankan. Salah satunya yaitu produk unggulan kopi atau pengolahan kopi. Bagaimana kemudian Pesantren At-Tanwir mendidik para santrinya untuk memiliki jiwa mandiri, memiliki jiwa entrepreneur? Ikuti terus liputan kami di Pesantren Entrepreneur Tadaduli TV. Pondok Pesantren At-Tanwir Jember berdiri di tengah masyarakat Dusun Sumber Gadung, Desa Selateng, Kecamatan Ledo Ombo. Pendiri sekaligus pengasuh Ponpes At-Tanwir adalah seorang ustadz muda bernama Muhammad Zainul Wasik atau karib disapa Ustadz Daniel. Sapaan Daniel diambil dari nama putra pertamanya yaitu Alek Dinilah. Di Ponpes At-Tanwir ada beberapa kegiatan usaha yang menjadi ikhtiar kemandirian sekaligus sebagai media dakwah pemberdayaan. Sejarah berdirinya Pesantren At-Tanwir sendiri dimulai pada saat Ustadz Daniel pada tahun 2006 memutuskan untuk pulang ke kampung istrinya di Dusun Sumber Gadung. Ini merupakan sebuah dusun kecil yang berada di ujung Desa Selateng di Kecamatan Ledo Ombo. Meski telah memiliki cukup bekal ilmu, kondisi saat itu belum membawa Ustadz Daniel untuk langsung mendirikan pesantren. Namun, aktivitas berdakwah dan bermanfaat untuk masyarakat seperti telah menjadi jalan hidup Ustadz Daniel. Bermula dari kepeduliannya terhadap banyaknya anak putus sekolah, pada tahun 2006, Ustadz Daniel membentuk kelompok belajar kecil-kecilan. Lalu, meski belum memiliki pesantren di tahun yang sama, Ustadz Daniel juga dititipi 2 orang anak oleh orang yang percaya kepadanya. 2 anak tersebut sengaja dititipkan agar menimba ilmu atau bisa disebut nyantri kepada Ustadz Daniel. Meski berat, dengan bermodal keyakinan, amanah tersebut diterima oleh Ustadz Daniel dan itulah yang menjadi cikal bakal berdirinya Ponpes At-Tanwir. Ini menjadi pondok pesantren kurang lebih tahun 2012 insya Allah. 2012 ini resmi menjadi pesantren gitu. Karena pada awalnya gini loh Mas, ini ada cerita unik ya. Ada cerita unik. 2006 kita pulang ke sini. Anak saya waktu itu insya Allah umur kurang lebih 6 tahun lah, yang pertama.
Yang saya kasih nama Alek itu 6 tahun, kurang lebih antara 6 tahun. Jadi saya pulang ke sini, Allah memberikan ujian hati, ujian perasaan, ujian sabar ke saya gitu. Model ujiannya bukan kita didatangi apa, enggak nih. Kita bukan ada kejadian apa. Kita disuruh pacaran. Gitu. Nah, ini uniknya. Soalnya gimana? Tahun 2006 itu saya dititipkan 2 orang santri putri. Bayangkan kita nggak punya rumah. Kita kan 2006 itu kita punya kelas, cuma kelas. Satu kelas itu tempat tidur saya, tempat tamu saya, tempat sholat saya, tempat tamu saya. Nggak ada tempat yang lain, nggak ada. Ya, di sini di kelas yang paling di ujung timur itu kan masih belum di loteng ya. Cuma itu 2 kelas dulu. Dan 2 kelas itu, 1 kelas untuk tidur saya, yang 1 kelas itu sekaligus tidur untuk anak-anak pemuda ataupun santri kalong waktu itu masih belum ada yang mondok waktu itu. Jadi tempat tidur mereka sekaligus musola saya, musola kita lah semua untuk sholat di kelas itu, Lalu ada santri 2, saya kaget loh Pak, nggak keliru sampean. Saya bilang gitu ke orang tuanya. Loh kenapa keliru Ustaz? Loh iya, soalnya gini, kita itu bukan pesantren. Kita nggak punya musola, boro-boro kita itu dititipkan santri. Uang cari makan kita susah loh Pak. Nggak salah sampai nitipkan putrinya. Enggak, saya sudah niatkan karena dulu dia sakit katanya. Pernah ke saya punya nadar gitu. Punya nadar, orang desa kan seperti itu. Yang diyakini minta doa, maka dia punya nadar jika sembuh nanti tak ngaji ke jenengan gitu. Awalnya gitu. Jadi 2 orang ini saya kaget juga. Loh, ini susah ke saya ini. Ya Allah, amanat ini sungguh berat. Soalnya dia itu mau tidur di mana? Ya, itu kan ya. Dan saya juga tidur di mana gitu. Bukan hanya dia, saya juga tidur di mana. Akhirnya 2 tahun saya tidur dengan santri putra. Istri saya ya tidur dengan santri putri yang 2 ini. Jadi kita mulai pacarannya setelah dia punya anak 2. 2006 itu sampai 2008 gitu. Ini kisahnya. Ya bukan gampang-gampang sulit loh Mas ya. Ini sulit banget, nggak ada gampangnya gitu ya. Kita mau masuk ke rumah saya sendiri, ke kamar saya sendiri kesulitan. Soalnya kan di sana ada orang tidur gitu. Ya kita jadi santri sekaligus pengasuh santri 2 tahun. 2009 insya Allah kita sudah dikaruniai rumah ini. Sekalipun hanya pondasi dan pakai kayu. Itu 2009. Nah, maka 2009 itu saya bisa garap rumah dan anak santri putri banyak yang dititipkan ke saya. Pada waktu itu sudah ada 8 atau 9 orang. Yang bingung juga loh Mas, kamarnya nggak ada pintu. Jeding kita nggak punya, mandi di sungai. Anak putri lagi, jadi siang malam kita jagain anak orang. Mandi kita jaga, tidur kita jaga. Subhanallah, ini sungguh berat ke saya ini. Saya punya istri nggak pernah jaga pada saat dia mandi gitu ya. Kalau santri kan beda lagi nih ya, beda lagi. Ini kurang lebih 2 tahun juga. Akhirnya kami dapat digarapkan pondok putri sama masyarakat sini pakai bambu. Waktu itu ada dua bilik. Masyarakat mulai percaya. Putra juga mulai percaya. Pada waktu itu kita nggak punya musola Mas, masih di kelas. Nah, semenjak 2009 ke atas, kita sudah banyak titipan santri dari masyarakat baik sini ataupun di luar, kita sudah banyak titipan. Maka bismillah kita rembuk sama keluarga, teman-teman, ya juga ini, ayo sudah man, bismillah man. Loh iya bismillahnya gimana? Kalau bismillah saya hafal gitu. Sampai waladolin pun saya hafal gitu. Tapi masalahnya, santri ini prosesnya gimana? Gitu. Mau ini loh, yang mau makan di mana, atau teknisnya bagaimana dan seterusnya. Karena saya lihat ini orang-orang ini nggak mampu juga, ini nggak mampu, dia dititipkan ya. Akhirnya bismillah ini kurang lebih 2011-2012 itu kita masuk ke dunia kopi, dan kita sudah bismillah mantap hati, ada tidak ada ya kita makan bersama. Kita makan bersama ya, seperti santri lah kita makan. Tetapnya makan, jadwalnya sama, nasinya sama, lauknya sama, di tempat yang sama kita makan itu.
berjalannya waktu, pendidikan non-formal dirasa tidak memberi dampak signifikan dalam mengentaskan angka putus sekolah. Hingga pada tahun 2008, barulah Ustadz Daniel mendirikan sekolah menengah pertama terbuka. SMP terbuka itu disebutnya masih belum menjadi solusi, tetapi masih menjadi tangga untuk mendapat solusi-solusi lainnya. Dulu kita itu sebenarnya tidak kebayang kita bisa buka pondok pesantren. Awalnya kita hanya komunitas-komunitas kecil saja. Soalnya saya juga di sini pendatang. Jadi melihat kondisi lingkungan, khususnya para anak-anak yang masih produktif usia sekolah itu banyak yang nggak sekolah dulu, maka mereka itu kita kumpulkan menjadi sebuah komunitas belajar aja. Awalnya seperti itu. Jadi 2006 kita itu ke sini, pulang ke daerah sini. Jadi beberapa kurang lebih 2 tahun itu saya lihat yang ngumpul di sini ternyata usia 14, 15 sampai 16 tahun. Nah, usia ini kan masih usia sekolah. Akhirnya kenapa kalau kita seumpama kita buka pendidikan yang semi formal, kita masuk ke SMP terbuka waktu itu. Waktu itu masuk SMP terbuka. Nah, di SMP terbuka ternyata ini masih bukan menjadi solusi, tapi tangga untuk mendapatkan solusi-solusi positif berikutnya. Nah, karena pada saat kita mengadakan program KBM di sini, mengikuti alur yang SMP terbuka itu loh Mas. Jadi masalahnya pada saat musim kopi muridnya nggak ada. Gitu. Jadi setelah ditanyakan oleh gurunya, "Dek, kok kamu kok nggak sekolah?" gitu. Jadi mereka jawab, Bu, Pak, mohon izin dulu karena kita bantu orang tua di kebun kopi." Itu artinya membelundernya ke kopi. Masalahnya ke kopi. Kenapa muridnya nggak masuk? Bahkan semester pun nggak masuk gitu. Bahkan ujian negara waktu itu ada beberapa kali gitu kita lalui itu muridnya kurang. Wah, ini sering masalah di situ ya. Akhirnya saya tanya ke gurunya, kenapa ini kok ada masalah setiap tahun seperti ini? Ya ini Ustadz, soalnya kan masalah kopi, katanya ini orang tuanya dia minta bantuan anak-anaknya untuk ngerawat kebun kopinya, panen kopinya, jemur kopinya, dan seterusnya. Intinya kopi di situ. Masalah ini bagi saya. Waktu itu saya musuhi kopi ini. Sampai ujung kaki, dari ujung kaki sampai ujung rambut saya musuhi kopi ini. Nah, ini kopi ini akar masalah loh. Nah, akhirnya saya merasa nggak adil juga gitu. Kenapa kita musuhi sedangkan kopi ini saya nggak tahu, nggak kenal. Kalau saya langsung memvonis kopi ini masalah, saya juga nggak adil menilai kopi. Meski Ustadz Daniel telah mendirikan lembaga pendidikan, tetapi minat belajar anak-anak seringkali terganggu pada saat musim panen kopi tiba. Siswa memilih membantu orang tua memetik kopi ketimbang sekolah. Pada mulanya, Ustadz Daniel menilai kopi menjadi akar masalah malasnya anak sekolah di lingkungannya. Tetapi pandangnya itu berubah ketika mengetahui bahwa kopi akan bernilai jual tinggi jika pengolahannya tepat. Sebagai permulaan pada tahun 2010, Ustadz Daniel mencoba membeli 200 batang kopi. Saat itu Ustadz Daniel dibantu keponakannya, yaitu Irham Basori, seorang dosen UIN Malang yang fokus penelitian pemberdayaan masyarakat dan memiliki keahlian mengolah kopi. Perlahan-lahan Ustadz Daniel mulai mempelajari pengolahan kopi yang benar. Berbekal pengalamannya itu, kemudian mulailah Ustadz Daniel mengedukasi masyarakat sekitar. Lambat laun upaya itu membuahkan hasil. Masyarakat mulai terbuka dan menerima saran pengolahan kopi dari Ustadz Daniel. Berangkat dari situ pula pada tahun 2012
Berkat dukungan masyarakat sekitar, Ustadz Daniel resmi mendirikan Ponpes dengan nama At-Tanwir yang artinya bercahaya. Yang semula hanya mengajar diniyah kepada para santri kalong, Ponpes di atas tanah 5.000 meter persegi berhasil didirikan. Ustadz Daniel mengakui semua itu hasil dari kopi. Dari semula hanya memiliki 200 batang kopi, kini Ponpes At-Tanwir telah memiliki 18 hektar kopi dengan kapasitas produksi 50 ton setiap kali panen. Dari hasil panen kopi itu pula, sekitar 150 santri yang bermukim di Ponpes At-Tanwir digratiskan biaya pondok. Seluruh kebutuhan dipenuhi oleh Ponpes dari hasil panen kopi. Selain Ponpes, 2 lembaga pendidikan umum juga dimiliki oleh Yayasan Ponpes At-Tanwir, yakni SMP dan SMK Islam At-Tanwir. Saya masuk ke dunia kopi, insya Allah waktu itu 2010, saya masuk ke petani kopi, belajar merawat kopi dan seterusnya. Akhirnya sesuatu hal yang menyakitkan pada setiap tahun ujian itu ternyata ada hikmah. Bahasa kami dalam bahasa pesantren sir, ada rahasia. Yuk. Jadi di situ ada rahasia yang sangat positif. Ternyata kopi itu membuat perekonomian wilayah lingkungan di sini itu makin hari, makin tahun makin baik. Soalnya kopi itu kan tidak putus kerjanya dari pasca panen pengerjaannya sampai merawat pohonnya, tanahnya dan seterusnya sampai setahun. Itu kopi itu kan masih butuh perawatan. Nah, di situ hikmah untuk masyarakat umum ini kan bisa dijadikan sebab mereka nggak kerja di luar negeri. Nah, itu positifnya. Saya masuki lagi lebih dalam. Akhirnya saya beli kebun kopi waktu itu. Saya teliti, ya ini ponakan saya yang kebetulan dia banyak penelitiannya di bidang masyarakat dan pengembangan ekonomi dan yang lain, padahal jurusannya dia hukum itu. Tapi senangnya di luar gitu ya, memang kebalik dia itu. 180 derajat memang dari realisasi akademiknya. Akhirnya dia bilang, "Man, gimana kalau kita bikin sesuatu tentang kopi?" Ya, penelitian tentang kopi, ekonomi tentang kopi dan seterusnya. Di samping kita membenahi pendidikan ini, baik formal atau non formal, dari satu jenjang ke jenjang yang lain. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah memasuki jenjang SMP dan SMA. Kenapa pesantren kopi kita dikenali? Ya karena semua kegiatan pengajian, kegiatan sosial, kegiatan yang lain, pembangunan untuk acara makannya santri, itu hasilnya dari kopi loh Mas. Hasilnya dari kopi. Ya, jadi kegiatan di sini, baik kegiatan yang secara umum, kegiatan pengajian atau kegiatan segala macam, itu biayanya mereka hasilnya kopi. Alhamdulillah tahun ini kita dapat bangunan ya, amanat dari Allah Subhanahu wa taala, ini pun berkat kopi kan. Pada musim kopi mulai kita bangun, rintis, alhamdulillah sampai sekarang beberapa bulan ini seperti ini berdiri. Ini bahkan bukan ratusan juta lagi nih. Ya, bukan ratusan juta, tapi awalan M ini sudah. Awalan M ini alhamdulillah. Hadza min fadli rabbi, saya yakin ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang perantaranya lewat kopi itu. Ponpes At-Tanwir memiliki ciri khas tersendiri jika dibandingkan dengan Ponpes pada umumnya. Ciri khas Ponpes At-Tanwir terletak pada caranya menempa jiwa kemandirian para santri dan pola pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat sekitar. Tak hanya itu, Ponpes ini siap menerima secara terbuka siapa saja yang berkunjung. Dan mengunjungi Ponpes At-Tanwir tak ubahnya berwisata. Sebab Ponpes At-Tanwir berada di lereng Gunung Raung dengan pemandangan hamparan sawah dikelilingi pepohonan rimbun serta aliran sungai kecil dengan air yang sangat jernih. Semua ini membuat siapa saja yang mengunjunginya akan merasa betah berlama-lama di Pondok Pesantren At-Tanwir.
Ponpes yang resmi berdiri pada tahun 2012 ini menempa jiwa kemandirian santrinya dengan memberikan bekal tambahan berupa pelatihan pengolahan kopi, mulai dari pembibitan hingga pemasaran. Kini setiap musim panen, Ponpes mampu menjual ratusan ton biji kopi dan juga memproduksi kopi bubuk sendiri dengan brand kopi pesantren yang telah dikenal luas di masyarakat. Hanya pada saat produksi dari biji kopi hingga menjadi bubuk tidak dilakukan sendiri di Ponpes, melainkan diproses di Malang. Alasannya, pasar kopi di Malang lebih menjanjikan jika dibandingkan di Jember. Aktivitas pengolahan kopi telah dikenal luas sehingga Ponpes At-Tanwir dijuluki pesantren kopi. Bahkan biji kopi pilihan dari Ponpes At-Tanwir telah dikirim ke pabrik kopi instan seperti yang ada di Gresik dan Sidoarjo. Waktu itu kita penelitian dengan ponakan saya ini, Mas Irham ini, di beberapa tempat. Kita awali dengan kopi dulu, Mas ya. Kita belajar banyak dengan kopi karena saya sudah punya lahan kopi, dia tertarik dan dipelajari. Intinya kita bukan ke biji kopinya waktu itu, tapi edukasi penanaman kopi waktu itu. Udah mulai dari pembibitan sampai penanaman, perawatan dan segala macam, sampai dicatat sedetil-detilnya oleh beberapa mahasiswa dari Malang. Ini termasuk ini Rosid ini. Waktu itu banyaklah teman-teman mahasiswa. Jadi awalnya gitu. Nah, pada saat perjalanan entah kenapa kita itu cinta dengan produk biji kopi itu. Itu kita teliti kan, masyarakat di sini kalau panen kopi roll-rollan, Mas. Hijau-hijau curah itu langsung panen. Nah, ini sayang, ini ada ilmunya kata ponakan saya. Loh, kalau kamu punya ilmu ayo tularkan, kita belajar bersama. Maka kita pelajari. Nah, jadi kopi ini jadi apa? Speknya yang seperti apa dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata ilmunya nggak selesai sampai sekarang ini ya. Kita pelajari, ternyata kaya bener nih ilmu kopi ini. Nah, jadi di situ kita mulai merambah dunia bisnis di kopi, tapi bukan seperti orang lain seperti tonaso yang banyak, enggak. Kita melihat kualitas. Maka kita ciptakan kopi-kopi beberapa varian di situ. Ada robusta yang lanang, ada medium, ada beberapa premium, super juga gitu. Dan kopi-kopi tertentu. Kita coba seperti apa sih kopi yang speknya mahal gitu. Kenapa ada kopi ini namanya aneh-aneh lah gitu. Kita makin tertarik ke situ. Ya bahkan kita sering pesanan cake kopi ya, dan keripik kopi, dan juga seduhan-seduhan kopi yang memang segala macam. Kalau saya sendiri nggak hafal namanya gitu. Ya ini yang ngelola yang ini. Anak saya juga ya. Iya. Yang pertama penanaman ya. Iya. Mulai pembibitan, Mas. Iya, pembibitan. Bibit kopi kan 1 tahun, Mas. Baru bisa ditanam. Iya. Kurang dari itu belum mampu. Jadi kita kinerjanya kan 1 tahun. Sekarang kita menghabiskan bibit kurang lebih 8.000, tapi sudah selesai tanam. Itu mulai pembibitan. Dari pembibitan lalu penanaman. Itu biasanya kita melibatkan santri. Soalnya gini, kerjanya enteng. Ya. Kadang hanya memasang lidi yang mana ditanami di lokasi itu, atau dari penjualan kan kita jual bibit juga. Itu semuanya santri yang mengelola, khususnya alumni dan santri yang sudah senior. Kita karena tidak bisa mengelola speknya yang mereka suka, soalnya di Malang itu kan kopi sudah menjadi gaya hidup. Di Jember ini masih tahap memulai kalau di Jember. Jadi minum kopi itu bukan kebutuhan hidup masih di Jember. Masih belum. Iya. Kalau di Malang sih semuanya kan gaya hidup kopi ini. Mulai dari kelas ekonomi sampai kelas yang yang mahal-mahal lah. Itu ada di sana.
dengan jenis-jenis aneh-aneh menurut saya ya. Sekalipun padahal ini kopi saya pada saat di Malang saya lupa. Lupa itu. Digarapkan ini kopi ada latte, ada segala macam jenis. Waduh, ini ribet banget ini. Tentang urusan jenis-jenis saya sendiri, sudahlah kamu yang ngelola itu, kita sudah yang tanam, yang rawat, yang metik, yang panen jadi green bean, monggo dijadikan model apa saja gitu. Sebagai wujud nyata pendidikan kewirausahaan, para santri juga dilibatkan secara langsung dalam proses mengelola usaha lain yang tengah dikembangkan pesantren, yakni budidaya bibit ikan air tawar seperti nila, koi, dan lobster air tawar. Pada usaha tersebut, alumni Kompas juga dilibatkan. Para alumni yang memiliki lahan persawahan akan dipinjam sawahnya untuk disebar bibit. Setelah 60 hari ketika panen, pemilik akan mendapat bagi hasil. Pembibitan ikan air tawar ini menggunakan sistem mitra padi. Jadi bibit ikan bisa ditebar di antara padi. Bibit ikan air tawar yang dipanen telah dikirim ke berbagai daerah, di antaranya ke Blitar, Malang, dan Bali. Untuk usaha lain yang juga baru dimulai adalah peternakan kambing etawa serta berniat membuat pabrik tahu dan tempe. Pada prinsipnya, kata Ustadz Daniel, para santri yang dilibatkan dalam proses pengelolaan usaha ditargetkan sebagai ahli, mulai dari ahli kopi, ahli budidaya ikan tawar, dan juga ahli di bidang kambing etawa. Kita ingin ada santri ahli bibit ikan, ahli kambing etawa, dan ahli kopi. Yang sudah berjalan ikan, mulai dari ikan hias sampai ikan konsumsi. Jenis ikannya ada koi, ada nila, ada lobster lagi, lobster air tawar. Alhamdulillah kita sudah beberapa kali sudah menikmati. Nah, cuma kita untuk saat beberapa bulan terakhir kita off dulu, soalnya kita nggak punya oksigen kan. Oksigen masih dipakai untuk COVID. Kita nggak bisa ngirim ke luar daerah, nggak bisa. Kita lumpuh memang. Dari semua sektor perikanan untuk kiriman nggak, lumpuh semua. Ada berapa kolam? Ya di sini ini untuk apa sortasinya kita kan penyebarannya kita istilahnya apa ya dengan padi itu apa namanya mitra padi itu ya tanam padi ditaruhkan ikan itu kan lebih cepat perkembangannya kan modalnya kecil. Kita bermitra dengan beberapa alumni yang punya sawah. Kita kerjasama dengan mereka, kita sebar bibit, dapat 50 hari atau 60 hari, kita panen, ya kita jual dengan bagi hasil dengan mereka. Pondok dapat sekian, mereka juga dapat sekian. Iya, dengan alumni. Selama ini kalau pengiriman kemana? Ke Sidoarjo, bahkan ke Malang juga kita pernah, ke Bali, Blitar ya. Blitar. Kalau yang sering kita ke Bali, ke Kintamani. Konsumsi. Iya, untuk pembibitan itu, Mas. Yang dikirim bibitnya. Iya, 9 cm. 9 cm di sana kan ada payau, di situ ada danau dan segala macam di Kerambah. Kita kirim suplai bibitnya ke sana. Soalnya kita masih belum produksi pakannya. Kalau untuk yang besar siap konsumsi kita nggak mampu dipakan, kita masih tahap belajar untuk bikin maggot itu. Ya alhamdulillah dari pihak kepolisian itu ada yang bantu kami, dari TNI juga. Jadi memberikan pelajaran ke masyarakat pesantren lah, ke santri-santri untuk bikin fermentasi.
dan bikin maggot. Jadi kita kelola untuk pakan ternak kita, pakan ikan kita. Karena kalau kita beli kita nggak mampu sudah. Soalnya kita pasti ada taruhnya di dua, Mas ya. Satu dipakan, dua ini kematian. Ini taruhnya kan. Kalau menang dipakan, menang di ini hasil sudah. Ikan apapun itu, ternak apapun itu. Kalau ada yang beli bibitan ke kita, itu umur 5 hari, Mas. Iya, masih kayak jarum. Itu ada yang beli ke kita, speknya ke situ. Nah, ada lagi yang usia 60 hari itu. Kambing, etawa. Iya. Etawa nanti susu. Itu ada susu, kita membudidayakan sampai beranak, lalu susunya kita jadikan unit usaha baru. Untuk sementara kita belajar ke 9 kambing dulu. Iya, karena kita ingin membina 2 atau 3 santri di ahli kambingnya gitu. Atau 3 santri di ahli ikannya gitu. Jadi kita nggak ngadernya gitu konsepnya. Jadi kamu kasih saya tanggung jawab kambing 3 orang. Sanggup nggak? Saya pamitkan ke orang tuanya. Kalau punya orang tua, ternyata orang tuanya mengizinkan, maka dia tuh angon kambing. Ya seperti biasa, mereka dapat hasil juga gitu ya. Dari anakannya kan paruan, Mas ya. Susunya hasilnya nanti juga paruan. Pondok juga dapat sekian gitu. Jadi intinya gini. Untuk penghasilan keluarga pribadi, saya ya mohon maaf dari sawah dan kebun yang memang milik keluarga. Jadi untuk urusan santri yang ngelola dan ini itu kita nggak mau tahu. Ini untuk pondok aja. Ya, kemandirian. Jadi mereka sudah nggak, ya mohon maaf, nggak butuh kiriman uang lagi. Terus ada lagi dari itu kan, Mas ya? Yang sudah jalan itu, yang sudah jalan. Ya itu, perencanaannya tempe dan tahu. Perencanaannya langsung konsumsi. Sementara itu, edukasi pengolahan kopi tidak berhenti untuk santri saja, tetapi juga diberikan kepada masyarakat sekitar. Jadi, masyarakat sekitar yang notabene petani kopi mendapatkan sentuhan khusus dari Ponpes At-Tanwir. Mereka diberi pemahaman terkait bagaimana mengolah kopi agar nilai jualnya lebih tinggi. Dari tingginya penerimaan masyarakat pada pola pengolahan kopi itu, kemudian dibentuklah kelompok petani kopi yang bermitra dengan Pondok Pesantren At-Tanwir. Kelompok ini beranggotakan 56 orang dengan luas lahan garapan kelompok seluas 60 hektar. Melalui bimbingan Ponpes, kini para petani mulai memilah biji kopi, kemudian menjual kopi kepada pesantren dengan harga lebih tinggi ketimbang dijual kepada pengepul. Itu awalnya mereka menolak, Mas, panen kopi merah itu. Soalnya kan ribet banget. Ribet banget. Awalnya kita hancur 2000 berapa? 2016 nih. 17 itu enggak, kita hancur. Soalnya kita maunya ke kopi yang wash. Jadi fermentasian itu ribet banget, memakan waktu, biaya dan seterusnya. Ternyata setelah dihitung dengan harga dan itu enggak seberapa juga. Maka kita berubah haluan dengan ini, kita bikin produk-produk seperti ini. Kita seperti ini, dan ternyata masyarakat sangat antusias sekali ikut jejak kami. Tapi mereka juga ada yang jual roll-rollan. Kalau merahannya ya kelompok kita yang ngelola. Berapa kintal itu hampir 60 hektar itu, Mas. Ada berapa kelompok yang bermitra dengan pondok? Ya, satu kelompok sebenarnya ya. Kita yang bikin kelompok. Setelah kita hitung ternyata sudah mencapai 60 hektar. Ada berapa kepala rumah tangga atau berapa orang? Saya hitung itu ada kurang lebih antara 40-an ya. 56 anggota ya. Dengan kapasitas 60. Iya. Artinya ini yang dipersiapkan untuk proses kita. Karena orang sini ada yang punya 2 hektar, ada yang punya 3 hektar. Jadi keterlibatan masyarakat itu pada
Ada yang jual roll-rollan. Iya. Kemudian ada Monggo, karena itu untuk biaya mereka. Untuk biaya panen kopi, biaya seterusnya itu dari mereka itu kan jual dulu. kapasitasnya, hitungannya gimana? Per panen atau seperti apa? Kita per panen. Per panen. Kita akan beli mahal lah kopi mereka. Beda ya kita. Seandainya mereka jual di roll-rollan harga 22. Nah, kita kan bisa 25-26, Mas. Jadi mereka merasa hasilnya, yang jelas hasil juga mereka dengan harga ini. Cuma mereka kami anukan apa? Kamu jual ke saya dengan speknya seperti ini, mau nggak? Oh mau Ustaz, ini kan jemuran sekian harus merah, petik merah. Nah, sedangkan untuk yang sortasi ya ini, yang ngaya atau segala macam, karena mereka kan juga jual bijinya juga yang sudah di roasting, yang dihancurkan jadi bubukan, halus ada, yang kasar ada, atau yang masih bijian tapi yang sudah di roasting. Pondok Pesantren At-Tanwir tumbuh dan berkembang bersama perkebunan kopi. Jika musim panen kopi tiba, Ponpes At-Tanwir mampu membeli dan menjual kopi hingga ratusan ton biji kopi. Ustadz Daniel mengatakan, semua hasil panen kopi sepenuhnya untuk keperluan Ponpes dan kemajuan pembangunan Ponpes. Dan dari situ dipastikan para santri yang mukim di At-Tanwir akan dijamin segala macam kebutuhannya.